Nah Bang, gimana menurut Abang tentang musik di Indonesia Bang? Pada saat ini Bang, gimana Bang tanggapannya? Ya, musik Indonesia saat ini sebetulnya saya sih berharap bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri ya. Agnes Monica diharapkan untuk membayar, sedangkan dia melalui EO. Saya udah 2 kali nonton di podcast sebelah itu, sudah berapa kali lah, bukan 2 kali saja. Saya udah mengamatin supaya kita bisa memilah, ya Bang ya. Ternyata kalau menurut pendapat saya Bang, dua-duanya benar sebenarnya. Hukum itu kan ada 3 ya Bang ya, fungsinya. Ada kepastian hukum, ada keadilan, dan yang ketiga ada kemanfaatan. Nah ini harus kita pegang benar. Sekarang yang menginisiasi sebuah acara itu kan sebetulnya adalah promotor. Dia yang mempunyai konsep awal untuk membuat sebuah acara itu kan promotor. Dia menentukan siapa penyanyinya. Benar. Dia juga yang menentukan lagu-lagu apa saja yang harus dilakukan. Benar Bang. Nah, dia yang harus bisa menyelesaikan itu semua. Pembayaran dia yang bayar, iya, lagu-lagu dia yang tentukan. Kartis dia berapa yang dijual dia yang tahu. Ya, keuntungannya, ekonominya dia yang tahu. Ya, betul. Salam cerdas. Bertemu lagi di podcast Ngoceh. Teman-teman Ngoceh. Hari ini kita akan podcast bicara tentang musik dan ekosistemnya. Hari Musik jatuh pada tanggal 9 Maret. Diambil dari tanggal lahir Wage Rudolf Supratman, tanggal 9 Maret. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang musik dan ekosistemnya. Telah hadir di sini Kang Pre Presley. Woi, gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang? Kenapa bisa cinta banget dengan Elvis Presley Kang? Ya, sebetulnya Elvis Presley banyak berpengaruh ya terhadap kehidupan permusikan saya. Nah, awal mulanya kenapa saya sangat mengidolakan Elvis Presley itu bermula dari tayangan TVRI kalau nggak salah awal-awal 90-an. Wih, nah, di situ ada ya? Film Elvis berseris dia. Nah, tapi Elvisnya zaman tahun 1950-an loh. Zaman Elvis mengawali karir sebagai seorang pemusik di situ. Nah, karena saya melihat dari pertama dari tampangnya keren, benar. Kemudian jenis musiknya, kemudian wawasan musiknya juga. Jadi tidak hanya satu genre, dia juga ada genre gospel, ada country, ada blues, ada rock and roll. Kemudian Elvis juga menjadi salah satu ikon perubahan daripada musik di seluruh dunia. Iya benar Bang. Saya pernah wawancara Sam Bimbo Bang. Betul. Memang tahun 50-an itu lagu-lagu barat termasuk Elvis Presley itu mempengaruhi dunia musik Indonesia. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang Hari Musik Nasional tidak lepas dari pengaruh luar ya Bang ya. Betul, Eropa maupun Amerika ya. Termasuk grup band The Beatles ya kan, terus ada lagi masih banyak lah Bang. Banyak seperti Led Zeppelin, wah itu ya, bener. Bono, Bob Dylan, bener. Michael Jackson. Ya, kalau dipikir hampir seluruh penyanyi dunia ya banyak terinspirasi dari karya-karya musik Elvis, gitu. Termasuk salah satunya dari Indonesia, Arafik mungkin. Iya. Ya kan, dengan stylenya awalnya sebetulnya Arafik itu dia bernyanyi lagu-lagu Elvis. Iya. Ternyata setelah dia coba lebih masuk lagu-lagu dari India gitu. Tapi stylenya tetap dia menggunakan style baju-baju Elvis gitu. Nah Bang, gimana menurut Abang tentang musik di Indonesia Bang? Pada saat ini Bang, gimana Bang tanggapannya? Ya, musik Indonesia saat ini sebetulnya saya sih berharap bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri ya. Kemudian kalau bisa juga musik Indonesia ya bisalah mengekspor musik Indonesia ke luar negeri dan bisa menjadi komoditas di sana gitu. Dan akan lebih banyak tampil lagi musisi-musisi Indonesia yang berkiprah baik di nasional maupun internasional. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan wadah yang pas buat para musisi Indonesia untuk bisa lebih berinovasi lagi, khususnya di bidang digital dan tentu saja dari sisi pendapatan mengenai masalah royaltinya gitu. Benar. Jadi Abang ini kan sering buat juga event-event ya. Nah ini juga harus teman-teman podcast Ngoceh harus tahu nih. Selain Bang Presley ini juga mengidolakan Elvis Presley, beliau juga sering mengadakan event-event musik. Ya betul. Gimana Bang ekosistem dunia musik saat ini termasuk di Bandung ini Bang?
Kalau untuk event-event musik sebetulnya sudah cukup lama ya, para musisi maupun dengan para promotor untuk mengadakan acara-acara event. Karena kebetulan saya juga dulunya pernah bekerja di sebuah perusahaan rokok ya, perusahaan rokok. Saya sebagai yang sering menyelenggarakan acara-acara musik. Zaman-zaman tahun awal-awal 2000 itu sangat gencar sekali. Iya, saya tahu. Sangat. Yang merek itulah tahu kita. Merek itulah. Tahun 90-an itu. Dari sejak Lokzelebor masuk ya. Sponsornya betul. Kan itu kan perusahaan-perusahaan itu ya. Oh, itu Abang ada di belakang layar itu. Ada di balik layar itu. Menjalankan acara musik ke daerah-daerah gitu. Siap. Entah kenapa kok sekarang ini seperti lebih menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus gini, Bandung ini Bang, kalau kita lihat sejarah musik, tadi saya bilang kan Wage Rudolf Supratman itu tanggal lahirnya diambil untuk memperingati Hari Musik. Iya. Data saya udah cek data saya, itu Supratman inilah membuat lagu Indonesia Raya itu di Bandung Bang. Betul. Artinya Bandung ini emang benar-benar kota yang sangat kreatif. Termasuk saya cek data, teman-teman podcast ngoceh, Wage Rudolf Supratman ini sempat bekerja menjadi reporter di Bandung, wartawan di majalah bersama dengan kakek dari Hari Rusli, Pak, Bang, namanya Mara Rusli. Mereka udah membentuk dan sangat kreatif bentuk kota-kota Bandung. Nah, gimana Bang? Apakah ada perubahan kreativitas anak-anak di Bandung? Ya, terutama di Bandung ya maksudnya. Ya, sebetulnya kalau ini yang saya perhatikan ya, sebetulnya musisi-musisi yang dari Jakarta yang awalnya terkenal itu kan rata-rata semuanya banyaknya dari Bandung gitu. Dan hampir kalau saya lihat di daerah-daerah kayak di Kalimantan, Sulawesi, musisi Bandung itu nomor satu lah kalau di sana gitu. Udah seperti artis rasanya kalau musisi Bandung itu untuk pergi ke daerah gitu. Nah, jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Ya, nah, ini yang harus tetap dijaga, diberikan suatu wadah oleh pemerintah daerah khususnya gitu loh, untuk lebih memperbanyak lagi lah para musisi yang berkualitas. Ya, kalau dulu kan kita kan sering lihat ada juga lomba-lomba diadakan oleh radio, betul, RRI, Bintang Radio itu harus kita apresiasi juga ya. Termasuk dari sponsor-sponsor yang Abang sebut. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sejak zaman COVID agak turun Bang ya. Ya, betul ya. Ini mungkin karena memang atmosfer dan zamannya kan sudah berbeda ya. Apalagi di era digital, era AI, YouTube, Spotify. Jadi orang kayaknya sudah beralih ke media-media digital dibanding orang langsung datang ke kafe menonton pertunjukan seperti zaman-zaman awal-awal tahun 2000 gitu. Dulu kan ada Fame Station, ada Tropicana, ada Laga. Saat itu band-band sangat makmur saat itu. Tapi biasa zaman sekarang ya agak sedikit berkurang nih. Karena itu tadi perkembangan zaman kan terus berputar gitu. Atau orang takut nih Bang bawa lagu orang, jadi takut copyright. Nah, ini memang yang agak-agak menjadi perhatian yang saat ini ya gitu ya. Dengan adanya kasus Agnes Mo dengan Ahmad Dhani ya gitu. Ya, kalau ini tanya pendapat saya nih. Boleh. Nah, saya sebetulnya juga saya tidak membela kedua belah pihak ya. Saya berusaha menempatkan case ini secara proporsional karena di satu sisi juga pencipta dia menciptakan suatu musik atau lagu yang berlaku secara eksklusif dan itu berlaku selama dia hidup gitu. Plus 70 tahun gitu. Tapi ya kenyataannya sampai sekarang seperti kita lihat Chrisye, pada saat meninggalnya pun juga kan tidak mendapatkan haknya secara layak lah gitu. Nah, untuk itulah perlunya peran serta pemerintah maupun masyarakat untuk bisa lebih menghargai pencipta musik dan para pemusik sendiri dalam arti orang yang menyanyikan lagunya juga lebih aware lah. Terutama ya penyanyi-penyanyi yang biasa mendapat bayar ratusan juta, setidak-tidaknya yang menyisihkan lah buat para pencipta ini gitu. Dikecualikan ya untuk penyanyi kafe. Kalau penyanyi kafe sebaiknya ya pemilik kafenya lah yang bayar lah gitu. Karena kan pendapatannya tahu sendiri. Untuk sekali nyanyi mereka dapat berapa. Kita jangan dulu masuk ke poin itu dulu Bang. Pelan-pelan dulu kita sisir Bang. Saya mau tanya gini, apa Hari Musik menurut Bang Pri? Hari Musik ya sebetulnya saya melihatnya
agar masyarakat Indonesia khususnya ini kan hubungannya dengan tanggal lahir dari W.G. Supratman ya. Ya, benar. Agar bisa lebih membangkitkan lagi para musisi-musisi Indonesia untuk mengembangkan lagi musik nasional, musik tradisional untuk bisa berkiprah baik di nasional maupun internasional dan mensejahterakan para musisi lah gitu sepertinya. Kalau kita lihat juga Bang, tadi kita balik ke W.R. Supratman, ternyata mereka itu data yang saya punya lagi Bang, mereka W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya itu ketika ada sayembara Bang. Nah ini penting juga, ada event ternyata kan Bang ya. Kalau nggak ada event berarti ya tidak ada saluran. Nah kan Abang sering buat event-event nih, gimana Bang dunia event sekarang ini Bang? Kalau dunia event seperti event musik ya? Event musik sebetulnya memang saat ini di Bandung agak sedikit jarang ya gitu. Saya juga kurang mengerti kenapa. Maka dari itu saya berusaha mengawali nih khususnya ada salah satu kafe di Bandung untuk lebih menggalakkan lagi event-event, terutama event musik. Karena rasanya seperti apa ya? Kalau kita bikin event itu musik tuh menjadi apa? Kita lebih bergairah kalau kita masuk ke dalam masuk ke event dibanding kita datang duduk di restoran sambil makan dengar acara musik. Benar Bang, beda kan, Bang. Auranya beda Bang. Iya, dan apresiasinya beda. Apresiasinya beda, benar. Betul. Jadi kalau yang agak hening tanpa musik dengan ada musik tuh beda. Iya, betul. Nah untuk itulah makanya saya selenggarakan acara-acara musik secara rutin, minimal 2 bulan sekali gitu. Benar. Dengan tema dan genre yang berbeda. Boleh Bang, kita dukung Bang. Kalau kami Bang, jujur aja saya mau sampaikan juga di sini, kita mau jadi media partner Bang untuk kegiatan. Terus gimana Bang? Cerita lagi dulu tadi tentang yang event-event tadi. Ya, event-event ini kebetulan kita bekerja sama kan dengan salah satu kafe di Kota Bandung. Dan sebut aja Bang, nggak apa-apa Bang. Oh iya, nanti. Iya nggak apa-apa kan? Nggak. Biar ribetnya. Nggak. Karena niat baik kita Bang untuk mencerdaskan juga, nggak apa-apa kita apresiasi dong. Iya, salah satunya ada di kafe Rumah Nenek. Iya. Saya juga kan ketemu sama Abang dari teman-teman di situ. Betul. Kita harus apresiasi itu buat Bu Sani ya kan, thank you banget. Bener, kita harus announce lah ya. Saya awali juga dengan kita mengadakan event tribute Elvis Presley dengan Tom Jones dan kebetulan memang banyak sekali peminatnya dan mendapat apresiasi yang cukup bagus di situ. Sehingga akhirnya kita mengadakan hidup ya Bang ya? Ya, mengadakan episode yang kedua lagi di kafe yang lain dan ternyata antusiasnya juga bagus. Bener Bang, setuju. Nah, kemudian kita buat lagi acara dengan konsep yang berbeda, dengan tema yang berbeda dan ternyata memang antusiasnya bagus. Karena apa? Mereka berpikir, aduh saya lebih seneng ya dengar acara tribute seperti ini loh dibanding kalau saya datang ke acara reguler. Tapi bukan berarti acara reguler tidak bagus, tapi nuansa dan apresiasi serta atmosfer itu berbeda kalau kita masuk ke dalam suatu acara yang bersifat show lah. Gitu. Sudah buat apa aja Bang? Memori atau tribute apa aja sudah Abang kerjakan? Yang paling banyak memang tribute Elvis Presley, Tom Jones, Engelbert, kemudian ya beberapa penyanyi-penyanyi nasional juga yang sudah meninggal gitu seperti apa? Kalau yang meninggal itu dikerjakan oleh kawan saya, kayak Krisye. Benar. Kemudian yang masih ada sekarang mungkin ya lagu-lagu Vina, lagu Vina Panduwanita, Tixibi. Sebetulnya tujuan kami ini sebetulnya tidak hanya profit ya. Kalau dari sisi profit pun sebetulnya nggak seberapa. Tapi bagaimana mengenalkan lagi lagu-lagu tahun 80-an kepada anak-anak muda sekarang. Mereka kan nggak tahu siapa ya Vina ya, siapa dan ya masa itu ya? Kayaknya masa kemasan. Iya, Bang. Betul. Bener nggak Bang? Betul. Untuk musik ya Bang ya? Iya. Makanya ada Atik CB, Vina Panduwinata, terus ada Niki Astria, betul. Ada Krisye. Ya. Wih, banyak banget. Bener. Ya, anak-anak Gen Z kan mereka nggak tahu ini siapa. Bener. Nah, tugas kita inilah penyanyi-penyanyi kafe ini memperkenalkan mereka itu. Gitu. Tapi kalau kami kemudian diminta untuk bayar royalti. Nah, ini dia nih. Maksud lagi. Repotannya di sini. Gimana tuh Bang? Nah, itu dia. Kalau lihat dari undang-undangnya kan memang yang berdasarkan PP nomor 56 ini kan kalau saya baca itu adalah pemilik kafe, penggunanya. Sedangkan penyanyi itu yang diminta oleh pengguna, yaitu dalam hal ini pengguna kafe. Nah, jadi kalau misalnya memang penyanyi yang diminta, aduh kasihan sekali hanya mendapat bayaran sekian atau dipotong lagi. Tapi saya pikir pasti pemerintah punya jalan keluar yang terbaik lah untuk mengatasi permasalahan ini. Gitu. PP 56 itu Bang, kalau saya baca Bang, itu memang benar-benar untuk menghargai sang pencipta lagu.
Betul. Tapi ada satu kosakata di dalam PP itu atau di undang-undang hak cipta juga, itu yang harus kita renungkan atau kita diskusikan tentang pelaku acara. Nah, ini juga yang menjadi persoalan terhadap kasusnya Agnes Monica. Kalau menurut saya tadi itu Agnes Monica diharapkan untuk membayar, sedangkan dia melalui EO. Saya udah 2 kali nonton di podcast sebelah itu, sudah berapa kali lah, bukan 2 kali saja. Saya udah mengamatin supaya kita bisa memilah, ya Bang ya. Ternyata kalau menurut pendapat saya Bang, dua-duanya benar sebenarnya. Tinggal ya definisi ini Bang. Betul. Pelaku acara gimana menurut Abang? Ya, saat ini memang pelaku acara masih ada debat-debat ya gitu. Ada satu yang mengatakan adalah penyanyinya, yang ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah promotornya gitu loh. Tergantung kepentingannya siapa nih. Iya, makanya. Mungkin yang satu, wah ini kalau misalnya acara di luar daerah, masa kita kejar-kejar promotornya, pegang aja penyanyinya. Nah, jadi tergantung kepentingannya di sini. Tapi bagi kami yang ibaratnya penyanyi kafe yang masih ya ibaratnya berjuang, ya sebaiknya dikejar ya pengguna dalam arti ini ya promotor atau pemilik kafe gitu loh. Bukan kita mau mendiskreditkan kafe, tidak ada. Tapi kita harus punya, jadi gini, hukum itu kan ada 3 ya Bang ya, fungsinya ya. Ada kepastian hukum, ada keadilan, dan yang ketiga ada kemanfaatan. Nah, ini harus kita pegang benar nih. Saya mau cerita juga bahwa Bang Pri ini adalah advokat juga. Jadi paham tentang hukum. Jadi kita butuh namanya kepastian hukum terhadap definisi pelaku acara ini ya Bang ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan masih ambigu. Masih Bang, ambigu, betul. Itu aja kata kuncinya Bang ya. Gimana Bang pendapatnya Bang? Ya kalau menurut saya untuk kasus yang saat ini sedang hangat, sekarang yang menginisiasi sebuah acara itu kan sebetulnya adalah promotor. Nah ya kan, yang mempunyai inisiatif awal. Berarti dia yang mempunyai konsep awal untuk membuat sebuah acara itu kan promotor. Dia menentukan siapa penyanyinya. Benar. Dia juga yang menentukan lagu-lagu apa saja yang harus dilakukan. Benar Bang. Nah, dia yang harus bisa menyelesaikan itu semua. Pembayaran dia yang bayar, lagu-lagu dia yang tentukan. Kartis dia berapa yang dijual dia yang tahu. Ya, keuntungannya, ekonominya dia yang tahu. Ya, betul. Nah, jadi kita balikin aja ke penyelenggara. Ke penyelenggara. Harusnya Bang ya begitu Bang ya. Gitu. Karena kalau ke penyanyi itu tadi tergantung kepentingannya seperti setuju, apa. Bang. Saya agak setuju juga benar-benar. Kalau penyanyi agak repot Bang, karena dia udah fokus dengan penampilan dia atau dia nggak begitu latihan dengan koreografi dan sebagainya. Tata riasnya ya banyak juga. Dia harus berpikir mengenai masalah royalti terlalu komplit. Betul. Dia harus mikirin begitu. Jadi harus pembagian tugasnya harus jelas. Makanya kita kalau bisa memang podcast ini bermanfaat juga ya, kita memang harus mengkaji definisi itu Bang ya. Betul. Makanya akan dibuatkan rancangan undang-undang hak cipta yang baru ini. Iya ya, lagi ada rencana ya. Iya. Kalau kita bicara ekosistem kan di situ ada pemusik, ada penyanyi, ada pemain bandnya. Memang kalau kita lihat juga gini, kenapa undang-undang ini sangat menghususkan untuk menurut saya ya pencipta lagu tuh diagungkan lah tanda kutip ya. Karena memang benar Bang, data yang kita punya tadi Abang udah sebutin bahwa pencipta lagu ini menurut pendapat saya banyak yang saya nggak mau pakai kosakata juga yang terlalu merendahkan, tapi maksud saya kurang baik juga. Padahal mencipta lagu itu kita harus tahu begitu kalau saya bilang sulit ya, namanya anugerah kadang-kadang ya datangnya begitu. Tapi saya pernah Bang lihat pemusik dunia Wolfgang Mozart, ada videonya itu dia buatin desain not baloknya begitu sulitnya maksud saya. Begitu. Nah, itu yang harus kita hargain kan? Iya, betul. Jangan sampai kalau penyanyi kan enak nih. Satu sisi enak dalam artian dia menyanyi, tapi yang buat konsep nyanyi kata-kata sering terabaikan. Ya Bang, begitu Bang ya? Jadi harus kita menghargai, harus saling menghargai. Bener gak Bang? Konteksnya itu Bang. Jadi ya ibaratnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan lah antara penyanyi dan pencipta lah. Karena biarpun lagu sebagus apapun, kalau dinyanyikan oleh orang yang tidak pas juga tidak akan terkenal lagu itu.
Ya, betul nggak? Benar. Kalau misalnya dinyanyikan dengan lagu yang nggak, penyanyi yang tidak benar harus pas. nggak akan Iya lagu itu. Benar harus pas Bang ya. Iya. Contohnya kalau Bimbo itu Bang, lagu-lagu dari misalnya Taufik Ismail, apa namanya tuh Sastrawan kan cocok itu, seimbang kan? Atau memang sudah ada ini Bang, kalau kayak penyanyi sama pencipta tuh kayak sudah ada koneksi tersendiri Bang ya. Betul. Kalau Abang bawa lagu-lagu Elvis Presley ini gimana Bang? Kena ini nggak Bang? Kena sebetulnya kena juga. Karena begini, kena juga. Ada beberapa video saya dalam arti wawancara, kemudian ada nyanyi-nyanyi baik di stasiun TV swasta. Setelah masuk ke YouTube itu lagunya hilang gitu, otomatis. Jadi memang harus bayar royalti dulu mungkin di situ, harus minta izin dulu. Iya. Jadi mungkin ada yang pernah lihat video saya di wawancara dengan salah satu stasiun TV. Kick Andy ya. Itu dihilangkan. Di unmute. Saya tadi pagi pun masih mantau Bang, masih lihat itu. Itu Bang Pri pernah masuk di Kick Andy Bang ya. Kick Andy sama Brownies juga. Itu lagunya tuh di musiknya unmute. Itu di unmute. Betul. Karena media penyiaran juga harus membayar royalti Bang ya. Betul. Makanya di unmute ya. Nah gitu begitu sulitnya Bang ya, dalam tanda kutip ya. Jadi kadang-kadang ya dalam tanda kutip juga ya begitulah cara kita menghargai atau menghormati pemusik ya, pencipta lagu gitu kan. Kalau di luar negeri sana memang sudah sistematis ya, sudah mempunyai perangkat keras yang maksudnya perangkat keras maupun perangkat lunak yang memang bisa mengakomodir itu semua. Nah, untuk saat inilah mungkin yang di Indonesia ini mau menuju ke sana. Benar. Mudah-mudahan karena percepatan teknologi dengan percepatan hukum harus seimbang juga, Bang ya. Jangan teknologinya udah maju, hukumnya tidak menyimbangin. Betul. Jadi agak timpang lah ya. Agak timpang gitu. Ya, betul. Jadi harus seimbang. Iya. Terus gimana Bang? Perjalanan musik tadi Bang? Yang mana nih maksudnya nih? Ya. Yang tadi Presley tadi. Oh, perjalanan musik Presley itu sebetulnya itu kan dari zaman saya SMA ya. Zaman saya SMA, kemudian di Bandung itu ya? Di Bandung. Tapi mulai saya berkarir secara komersil sebetulnya 8 tahun ke belakang ya itu. Oh iya. Dimulai dengan ya coba-coba nyanyi di RT dulu ya kan. Kemudian 17 Agustusan. RT dulu ternyata antusiasnya bagus. Nah, sebentar foto lagi Bang. 17 Agustus juga udah ngeri-ngeri juga sekarang Bang ya, kalau begitu Bang ya. Nanti minta royalti juga nanti. Iya kan Bang, enggak. Ya nggak seperti itulah. Jangan paranoid lah. Iya. Terus habis tapi memang pernah ada satu kejadian kawan saya ini ya dia nyanyi di Braga. Dia menyanyikan lagu-lagu Chrisye saat itu. Tahu-tahu didatangilah sama 2 orang dari mana, katanya dari LMK. Dia nanya, "Ini kalian ini bikin acara apa?" Bikin acara lagu-lagu Chrisye. Akhirnya dimintakanlah mereka royaltinya di situ. Minta apa? Semacam kayak ya itu royalti. Tapi mereka bilang bahwa ini acara reguler gitu, bukan acara sebuah show. Akhirnya nggak jadi gitu. Jadi kita juga ngeri-ngeri juga, jangan kita lagi nyanyi nanti ditodong lagi. Iya benar. Makanya ini harus jelas harus gitu jelas ya. Betul. Kami pun misalnya dari pelaku industri musik juga ingin tahu ini LMK ini di mana sih tempatnya gitu. Nah, kami harus kemana kalau mau membayar. Kita jelasin dulu Bang, LMK ini apa Bang, biar teman-teman ngoceh nih tahu nih. Iya, lembaga manajemen kolektif nasional. Nah, pertanyaan saya Bang, LMKN ini Bang kenapa Bang ada di pusat aja? Apa ada di daerah juga Bang? Nah, coba kira-kira menurut Abang nasional gimana? Nanti kan membawahi dari ada bawahannya lagi kayak KCI, ada WAMI, nah gitu. Nah mereka nanti yang mengolek lah gitu. Iya. Sekaligus mendistribusikan. Iya. Dan itu bagian dari pemerintah juga Bang ya sebenarnya Bang ya? Ya, sebetulnya nirlaba juga sebenarnya. Bertanggung jawab kepada menteri lah. Menteri ya, Menteri Hukum dan HAM Bang ya. Betul. Terus gimana Bang peran dari MKN menurut Abang sekarang? Ya mungkin saat sekarang ini kalau saya lihat sih masih belum terlalu efektif lah ya. Mungkin karena keterbatasan dari SDM juga. Kemudian Indonesia ini kan luas gitu, mereka nggak bisa door to door satu persatu juga. Jadi akhirnya pengolekan itu menjadi tidak terlalu efektif dan pemasukan bagi pencipta juga nggak terlalu besar gitu. Saya tadi malam Bang membaca situs LMKN dan saya lihat memang mereka ada laporan keuangannya juga di situ untuk publik. Tapi masih tahun 2000 kalau nggak salah 2020 atau 2020. Sedangkan saat ini belum mungkin lagi dalam ini.
Dan kalau saya lihat memang angkanya itu lumayan tinggi bang, miliaran. Iya. Kalau kita lihat memang mungkin juga bisa masuk ke triliunan sebenarnya bang, Iya, dan bisa menjadi penerimaan negara ya. Iya betul. Dan ini juga peluang untuk menambah kekuatan negara ya sebenarnya. Bagaimana menurut abang? Ya itu tadi, kalau sistemnya semua sudah berjalan dengan secara simultan, ya tidak mungkin itu bisa menjadi pendapatan negara yang luar biasa gitu loh. Apalagi kan kalau di luar negeri sana semua sudah berjalan cukup lama. Iya, ya. Jadi banyak lagu-lagu kita yang sudah ibaratnya diterima royaltinya, cuma belum sampai ke kita karena belum ada sistemnya di sini. Iya, gitu. Kalau sistem sudah berjalan ya, wah luar biasa, bukan triliunan, bisa ratusan triliun kali mungkin. Iya. Karena banyak lagu-lagu kita juga yang mereka ambil. Iya ya, yang dinyanyikan di luar negeri, bang ya. Gitu. Oh iya, berarti kita harus benar-benar dukung ya lembaga manajemen kolektif nasional ini. Kalau saya sih bang, bener bang, tadi malam atau berapa hari ini saya mikir LMKN ini kalau bisa kayak KPI aja lah ya. Harus ada KPI di daerah gitu, maksudnya ada ya kan perwakilan juga. Seperti tadi ya menurut abang, kan beberapa kalau kita lihat di podcast sebelah itu, kalau misalnya si penyanyi nasional nyanyi, dia pengen melihat di Sorong, ya nggak mungkin. Berarti kan ada perwakilan di sana kan. Nah ini juga buat kita yang di daerah hidup juga bang. Betul. Ya kan, ada organisasi baru berarti kan, yang perlu kita perlu kita jadinya orang ya bermanfaat gitu maksudnya. Betul. Gimana bang menurut abang bang? Ya kalau menurut saya ya MKN ini nantinya pasti akan ada sub lagi perwakilan di setiap daerah maupun baik di provinsi maupun di kabupaten ya, untuk memantau kafe-kafe mana, restoran mana itu kan pasti ribuan itu. Pendapatan maksudnya ribuan daripada kafe maupun restoran, kafe, lounge yang hampir setiap harinya kan mereka memutarkan lagu-lagu karya-karya pencipta musik Indonesia. Nah, dan ini kan proyek besar ini sebetulnya. Apalagi dengan perangkat aplikasi yang setiap kita nyanyi misalnya itu langsung terkonek langsung dengan data pusat gitu. Nah, itu kan. Nah, kita data pusatnya gimana menurut abang? Kabar juga data nasional kita juga belum maksimal ya. Nah, ini juga harus kita suarakan juga bang ya. Harus ada proaktif juga daripada pencipta lagu untuk mendaftarkan karya cipta. Bener, nah ini juga nih bener tuh kata poin juga itu bang. Para pencipta lagu harus mendaftarkan aktif juga bang ya. Jangan nanti proaktif. Jangan dari satu arah aja juga mereka ya. Betul. Sehingga kalau terjadi case seperti kasus ini ya akan mudah untuk masalah pembuktiannya gitu. Nah terus nyambung lagi bang, tadi bang, perjalanan abang cinta ke presiden, kita kepotong ke situ karena seru juga cerita itu ya. Maklum lah. Gimana bang perjalanan abang ke Elvis Presley ini bang? Ya semenjak banyak tawaran itu kan, ya akhirnya sebenarnya tawarannya lebih banyak ke instansi instansi pemerintah, acara-acara reuni yang memang di situ banyak orang-orang yang memang rata-rata sudah berumur 60 tahun ke atas lah. Nah, dia melihat mungkin ini unik juga ya, ada pengagum Elvis Presley yang mempunyai kostum replika itu langsung dari Amerika itu. Dan harganya juga nggak murah. Awal-awal sih saya masih bikin. Cerita aja bang. Nggak apa-apa abang masih bikin saya itu di Jalan Jamika itu. Nggak apa-apa. Walaupun harganya itu juga tidak murah. Tapi ya alhamdulillah setelah ada rezeki, saya juga bermimpi bagaimana ya kalau misalnya saya pakai baju Elvis replika, wah kayaknya luar biasa juga. Akhirnya mungkin sama Tuhan diijabah juga mungkin doa saya. Akhirnya ada salah satu Elvis dari Australia, dari Singapura, dulu dia mau pensiun. Akhirnya ya sebagian ya saya hibah lah, kasih ke saya gitu kan. Beruntung banget. Beruntung sekali saya, karena satu jam suite itu kalau nggak salah sekitar 70 jutaan lah. Nah saya dikasih 5 lah di situ. Semi hibah ya. Bukan gratis ya. Tapi saya juga punya baju-baju yang lain, mulai dari jaket kulitnya, kemudian baju yang emas, baju emasnya, dan beberapa jumpsuit juga yang sudah saya custom. Jadi untuk menjadi penyanyi Elvis sih memang nggak gampang ya, perlu effort yang cukup lumayan lah. Gitu. Dan dari hati banget bang ya. Betul, karena untuk menjadi seorang penyanyi Elvis itu dinamakan ETA, Elvis Tribute Artist. Ya, Elvis Tribute Artist itu dalam arti ya mulai dari pakaian, penampilan, timbre suara itu memang harus benar-benar mirip gitu. Dan abang sudah di klasifikasi itu? Ya, sebagai ETA, Elvis Tribute Artist. Ada paguyupannya itu? Sebetulnya kalau di Amerika ada.
kita yang di Asia ini cuma tinggal daftar aja ke sana sebetulnya. Nah, nanti baru dikasih sertifikat di situ. Abang udah daftar itu? Saya belum daftar. Nah, harus daftar dong berarti. Saya harus daftar dong berarti. Harus daftar nanti. Kan supaya apa mengkukuhkan kalau Betul. Bang Pri itu adalah sosok pecinta Elvis Presley, bener Bang. Tapi di Asia kita sudah Asia gimana Bang? Di Asia waktu COVID kemarin kita sudah sama-sama gitu loh mendeklarasikan untuk bisa membantu teman-teman kita yang terkena COVID. Nah, akhirnya kita bikin semacam perkumpulan, kita nyanyi sama-sama di situ. Mulai dari Elvis Hong Kong, Elvis Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia gitu. Jadi saya sebetulnya sudah masuk ke perkumpulan Elvis Asia di situ. Terus berapa lagu Elvis yang abang hafal tuh? Ya kalau gue Elvis hafal sih sebetulnya hanya 50 ya. Tapi yang benar-benar biasa dinyanyiin ya 100. Tapi yang benar-benar untuk show ya rata-rata ya paling 25 lagu lah untuk show. Abang kenapa Bang benar-benar suka banget sama Elvis tuh? Apa suaranya atau penampilannya atau karakternya atau behind the scene-nya? Orangnya apa namanya itu charming dan sebagainya atau apa Bang? Ya sebetulnya pertama ya penampilan ya, dari sisi penampilan dia itu kan penuh energi, terus gaya flamboyannya yang khas. Kemudian dia piawai dalam membawakan lagu-lagu berbagai genre, baik pop, rock, country, blues. Kemudian juga luar biasa juga dia memenangkan 3 buah Grammy dan maka dari itu dia mendapat julukan The King of Rock and Roll sampai dengan sekarang. Nah, walaupun abang itu nggak sejaman sama walaupun nggak sejaman. Nah. Kayaknya dia udah meninggal 1977 kan? Ya. Abang masih bayi masih lah. 2 tahun lah. 2 tahun lah itu kan, nah, makanya jauh banget ya. Untung aja ada TVRI ya, yang merecall cerita itu, merimain kembali itu ya. Jadi abang melihat terus, wih keren juga nih orangnya. Iya betul. Kayaknya nggak akan sampai seumur hidup juga Elvis tidak akan pernah tenggelam lah. Iya ya. Masih akan tetap terus berjaya. Karena sampai sekarang kan royaltinya masih tetap jalan itu walaupun sudah meninggal gitu. Iya. Kemana tuh Bang ya royalti mereka Bang? Ke ahli waris. Ke anaknya itu. Ahli waris. Yang cewek itu ya, perempuan itu. Kan udah meninggal juga. Udah meninggal juga kan makanya. Ada keturunannya nggak itu Bang? Iya mungkin ya saudara-saudaranya nanti. Oh, abang nggak mantau ke situ? Enggak. Karena saking begitu cintanya. Ada yayasannya mereka. Ada yayasannya ya benar yayasan. Sama kayak ya kalau kayak pahlawan juga ada yayasannya ya. Ya luar biasa ya. Jadi abang udah tampil kemana aja Bang? Atau diundang kemana aja? Tampil ya baik di nasional, Singapura, panggilan itu pernah ke Jepang, sama tawaran juga ke Polandia saat itu. Sampai ke Polandia Bang? Iya ada tawaran, cuma saya belum bisa hadir. Oh belum sana. Kalau di Eropa? Belum juga? Belum. Asia? Ya sebetulnya tawarannya sudah ke Singapura sebetulnya untuk nyanyikan lagu-lagu Elvis, untuk nyanyikan apa? Kebetulan ada festival di sana. Ada berapa orang Bang yang kalau saya bilang tanda kutip mirip dengan Elvis di Indonesia nih Bang? Atau di Bandung lah? Kalau yang mirip sih masih agak jarang ya, gitu loh. Kalau yang memang senang nyanyi lagu Elvis ya lebih banyak di Bandung. Karena kalau di Jakarta semua rata-rata udah pada meninggal. Di Bandung sekarang yang masih hidup ada 1, 2, 3, ya mungkin ada 3, 4 lah gitu. Yang masih eksis. Yang eksisnya mungkin 3 orang. Nah, kalau di Jakarta, di Indonesia kayaknya sudah nggak ada gitu. Maka dari itulah tujuan saya menyanyikan lagu-lagu Elvis untuk mempopulerkan kembali. Jangan sampai lagu-lagu Elvis di Indonesia ini tenggelam lah. Siapa tahu ada generasi muda yang mau menyanyikan lagu-lagu Elvis, saya dukung. Nanti siapa tahu jumpsuit saya juga bisa saya kasih. Saya kasih kalau memang nggak serius. Ngoceh tuh ditantang nih sama Bang Pri nih. Kalau memang bisa bergenerasi, abang saya kasih itu jumpsuit yang saya yang udah kecilan ya mungkin ya. Asal mau nyanyi lagu Elvis. Keren ini. Terus Bang balik lagi Bang, coba kita cerita tentang lembaga manajemen kolektif atau royalti. Sebenarnya jadi ada 3 Bang ya. Kita ini untuk royalti itu ada perform Bang ya, perform royalti, ada mechanical royalti, ada sinkronis royalti. Gimana tuh Bang? Bisa dijelaskan? Kalau itu teknis ya saya harus baca lah. Kalau mechanical itu seperti halnya kayak kaset, CD, kemudian kayak Spotify, pokoknya yang bisa dihitung lah gitu. Kalau performance ya kayak konser. Nah ini nih konser acara-acara musik yang ya ibaratnya bisa
Mungkin bisa kalau menurut penyanyi lain bisa direct license. Walaupun sebetulnya di undang-undang belum ada direct license. Belum masuk juga tuh yang menjadi masalah sebetulnya ya? gitu. Apakah tuh? Direct license ini diperbolehkan atau tidak gitu. Karena kan bisa jadi pada saat saya mau nyanyi, saya minta izin, tahu-tahu dia minta sekian juta, tapi kepada orang lain beda harga gitu. Nah kan ini kan menjadi kacau akhirnya. Iya. Tidak adanya standarisasi Bang ya. Karena seni juga kan kadang-kadang ya harga bisa berubah-ubah Bang. Betul. Nah terus gimana Bang? Ya maka dari itulah supaya tidak timbul kekacauan ini dibentuklah LMKN. Itu kan tujuannya supaya ada standarisasi yang jelas lah di situ. Memang benar Bang, kita tadi balik lagi kita LMKN ini kalau menurut pendapat saya juga LMKN ini harus kita kuatkan bener Bang ya. Kita dukung bener ini bukan kita dukung. Kami juga sebagai lembaga penyiaran publik ini mau Bang dukung Bang. Supaya benar-benar kesejahteraan teman-teman di musisi itu makmur lah ya. Betul sekali. Karena begini ya saya mohon maaf nih. Kalau saya lihat ini memang musisi ini belum bisa jadikan pekerjaan pokok. Karena ya saya kan melihat lah. Saya nggak apa-apa buka-bukaan. Nggak apa-apa. Anggaplah misalnya mereka nyanyi kafe, bayar paling tinggi misalnya bayar 1 juta, mereka ada 7 orang. Kan berapa mereka dapat? Paling 150, ya kan? Belum rokok, belum untuk buat transportasinya habis di situ. Nah, jadi kalau untuk saat sekarang ini, saya sih hanya berharap untuk menjadi seorang musisi. Untuk zaman sekarang emang agak berat. Kalau bisa carilah pekerjaan tetap dulu lah. Misalnya apa gitu. Jadi pengacara dulu gitu ya, baru jadi musisi Bang. Walaupun sebenarnya hati kita musik ini kan gini Bang. Kalau kita bicarakan panggilan jiwa juga ya Bang ya. Iya. Kan? Tadi makanya saya tanya tadi, menurut Abang apa sih musik itu? Ya kan? Iya, musik itu kan sebetulnya sesuatu yang lahir dari pikiran, perasaan yang kemudian dikembangkan melalui sebuah nada, nah, gitu. Nah ini yang akhirnya menjadi sebuah ciptaan, sebuah lagu, gitu. Cipta rasa karsa. Kalau kita dibatasi tadi itu karena tadi itu takut kita misalnya walaupun naluri musik kita tinggi tiba-tiba karena tidak sejahtera ngeri-ngeri sedap jadi orang nggak bisa masuk. Anak saya juga gitu Bang. Anak saya lesin Bang. Takut juga kita masuk jadi penyanyi atau pemusikan. Karena tidak tadi kita tahu tidak bisa kita andalkan kan. Betul. Kecuali kalau memang untung-untungan dia masuk idol, dia juara 1 kemudian ya dia populer sehingga seperti kayak Agnes Monica, seperti Afgan, ya itu lain masalah ya. Tapi kalau benar-benar menjadi benar-benar pure musisi, ya itu masih berat kalau untuk di Indonesia saat ini. Jadi lebih baik cari dulu pekerjaan tetap dulu apa. Musisi itu menjadi sekundernya lah, keduanya lah pekerjaan kedua. Padahal kayak Pampers itu Bang, Panjaitan Bersaudara, siapa penyanyi itu Bang? Itu kan meninggalnya juga, itu makanya saya bilang kan. Bukan tadi abang saya, siapa lagi tadi Bang? Rise gitu kan harus, kan lagunya luar biasa bener. Kita harus hargain bener. Makanya apa ya? Ya memang harus kalau di LMKN ini berapa persen dia mereka dapat Bang harusnya Bang? Ya kalau misalnya saya lihat di undang-undangnya 2% ya. 2% itu gue juga saya pembagiannya tuh saya kurang tahu. Kalau nggak salah 2% tuh dari gross kotor. Dari pendapatan kotornya gitu. Misalnya saya dapat 10 juta, nah 2% dari 2% itu ya. Dari 10 juta itu. Ya, 2%, hanya 2% sebenarnya, nggak begitu besar juga Bang kalau kita lihat dari komposisi 100%, 2%, tapi alangkah baiknya ya memang harus ya saling menghormati Bang. Iya, betul. Jadi gini Bang, atau gini Bang, kafe-kafe itu harus juga mendaftar tuh kalau dia mau buka kafe yang musik harus langsung daftar dia, connect. Ya, emang begitu Bang? Dulu waktu zaman KCI itu kalau nggak salah itu jalan tuh. Jadi kayak karaoke, kafe itu semua ada logo KCI. Jadi mereka rutin setiap bulan itu narik iuran. Gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat Bang, industri karaoke juga lagi kayaknya perasaan saya udah dikit Bang. Sudah, ya itu tadi lah perkembangan musik. Itu kan era digital, AI segala macam itu berubah gitu. Iya. Jadi orang enakan karaoke di rumah, gak usah diperiksa oleh LMKN, ya kan? Nggak, kan? Iya, padahal sebetulnya manusia ini ya, hampir setiap hari, anggaplah 1 jam pasti orang dengar musik gitu. Benar Bang. Ya kan, jadi tiada hari tanpa musik. Benar. Ya, kayak saya kan saya lagi misalnya beres-beres rumah pasti setel musik. Iya. Di mobil setel musik. Iya. Gitu. Tapi para penciptanya ini kan kasihan. Iya. Mereka yang menciptakan kita yang menikmati. Gitu. Iya. Begitu sulitnya mencipta lagu. Kalau Abang udah pernah buat lagu Bang? Mencipta lagu? Belum. Nah kan kalau begitu sulitnya kan berarti Bang ya? Betul. Harus ada
apa kalau menurut saya roh jiwa yang membuat, karena jujur aja Bang, sorry Bang, bapak saya juga dulu kata ibu saya Pencipta bapak lagu. saya zaman, makanya saya harus cari-cari tahu nih. Anak saya pun saya sekolahin untuk belajar main drum sama piano Bang, supaya ya jangan, karena musik itu memang indah Bang. Betul. Kalau menurut saya ya rata-rata pemimpin negara juga rata-rata ya hobi musik Bang. Ya, benar nggak Bang? Ya, musik itu kan ibaratnya bisa meningkatkan hormon endorfin, ya kan, membuat orang menjadi lebih awet muda, lebih sehat lah gitu kan. Banyak faktornya lah yang membuat kita lebih ya menikmati hidup inilah gitu. Iya. Jadi alangkah indahnya apabila pencipta juga indah dalam menikmati royaltinya. Iya. Jadi mudah-mudahan persoalan konflik tentang copyright itu selesai lah ya. Iya, betul. Saya juga minta kepada pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Ya kalau bisa ya memang harusnya awal-awal tuh mediasi dulu lah gitu ya. Jadi musyawarah mufakat Bang ya. Jangan sampai ego-ego kita ini ya menyebabkan menjadi lebih runyam lagi gitu loh. Walaupun Abang seorang advokat, pilihan terakhir tuh pengadilan Bang. Bener nggak Bang? Iya betul. Terakhir. Betul. Tapi kalau bisa musyawarah mufakat kenapa enggak? Iya betul. Kalau kita lihat kasus tadi itu bisa lah ya Bang ya sebenarnya. Sebetulnya bisa. Kalau saya lihat itu kan sebetulnya dia hanya minta 15 juta ya kan. Iya. Apalah misalnya dia konser dapat 200 juta lah ya, 15 juta cincai lah sebetulnya ya kan, beres urusan sebetulnya. Jangan pelit-pelit banget lah ya Bang. Iya betul. Oke. Ya mudah-mudahan LMKN juga dengan segala kekurangannya semakin bangkit Bang ya. Makin gimana ngurusin dari Sabang sampai Merauke supaya menjadi penerimaan negara dan membagikannya, sharingnya untuk pencipta lagu dan meningkatkan kesejahteraan mereka ya Bang. Betul, khususnya juga baik pencipta maupun para musisinya, dibuatkanlah oleh pemerintah sebuah atmosfer yang membuat para musisi dan pencipta ini lebih bergairah lagi, sehingga industri musik itu bisa menjadi pendapatan bagi negara gitu loh. Apa pesan Abang untuk Hari Musik nanti Bang, tanggal 9 Maret Bang? Ya kalau pesan saya sih khususnya harus ada kerjasama yang baik dari musisi, pencipta, pemerintah, agar menciptakan iklim yang kondusif lah bagi kita semua, agar ya masyarakat Indonesia khususnya para musisi bisa lebih sejahtera lagi. Mudah-mudahan dan ya bisa Bang berkiprah baik di nasional maupun internasional. Benar. Ya, termasuk musik daerah ya. Benar, musik daerah semua lah ya. Musik daerah, terus musik anak-anak juga Bang. Ya kan kita harus sekarang udah mulai turun juga. Dulu ada Ibu Sud, ya kan ada juga Titi Puspa menabung gitu itu ya. Luar biasa. Jadi kita harus dukung terus Bang ya. Dan percepatan hukum juga harus peningkatan hukum juga harus seimbang dengan teknologi Bang ya. Harus sejalan lah. Sejalan ya, paralel Bang ya. Oke, terima kasih nih Bang Pri. Sebelum nutup Bang, kita kayaknya ini dulu dong lagunya Elvis Presley lah Bang. Lagu apa? Yang slow aja Bang, boleh kan? Tapi nggak kena inilah, kita nggak di-unmute lah nih. Ya, minta tolong lah nih karena menghargai juga. Karena nggak ada musiknya nih ya. Nggak ada musiknya kan? Coba kita, Bang. Ini khusus buat pemirsa semua dari saya Pri Presley. Can't Have Fall in Love with You. Wise men say only fool rush in. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Okay. Kawan ngoceh, ada quotes begini. Aku mencintai permasalahanku karena aku tahu yang memberi permasalahanku juga mencintaiku. Jalaluddin Rumi. Salam